Oke, selamat pagi anak-anak kelas 12 RPL. Jadi pada hari ini Ibu akan membahas mengenai operasi file. Jadi kalau kalian sudah membaca materi sebelumnya yang hari Senin Ibu berikan, itu ada materi mengenai operasi file. Jadi Ibu sudah memberikan materi mengenai proses input, proses output, kemudian ada data collection juga. Nah, diharapkan kalian dengan mandiri bisa mencoba contoh-contoh soal yang sudah Ibu berikan ya. Oke, jadi sekarang Ibu akan memberikan sebuah contoh bagaimana pengoperasian file, bagaimana kita bisa membuat directory file menggunakan Java. Jadi silahkan buka Netbeans sekalian untuk prakteknya. Kemudian jangan lupa berikan nama project kalian sendiri ya. Bebas namanya apa saja. Dan jangan lupa untuk disimpan. Jadi biar bisa kalian latihan ya. Oke. Jadi sekarang Ibu akan membuat sebuah program sederhana Java. Jadi Ibu akan ngoding di sini program sederhana Java operasi file. Oke. Jadi kita mulai saja. Ya. Nah, pertama kita harus mengimport terlebih dahulu. Ya. Terdapat 3 importan pada Java yang merupakan salah satu package yang ada di Java. Oke. Jadi Ibu akan menggunakan package pada Java. Ya, Ibu import terlebih dahulu. Pertama Ibu import java.io file. Ya. Kemudian import java.io ini ya, exception. Oke, koma, jangan lupa. Kemudian terakhir Ibu akan import java.util.scanner ya, koma. Oke, sekarang sudah ada 3 package di sini. Jadi di sini Ibu menggunakan 3 package, yaitu package pertama berupa input output terhadap file ya. Ini fungsinya untuk input output terhadap file. Dan yang kedua ini adalah input output exception, yang berarti package ini bertugas untuk mencari kesalahan atau bug pada input output yang dilakukan. Jadi fungsi package yang kedua ini adalah untuk mencari kesalahan dan bug pada input output ya. Oke. Kemudian yang terakhir, package terakhir ini merupakan package scanner yang berfungsi untuk membaca data input dari user ya. Untuk membaca data inputan user. Oke. Jadi sudah Ibu berikan keterangan di sini, bisa kalian lihat ya. Ada 3 package di sini. Import java.io file, import java.io exception, kemudian ada import java.util.scanner. Ya, keterangan bisa kalian lihat. Oke, jadi di sini sudah ada 3 package ya. Kemudian kita mulai saja untuk penulisan programnya. Nah, jadi kita seperti biasa sudah otomatis pembuatan kelas utamanya ya. Kelas utamanya. Nah, kemudian sekarang Ibu akan buatkan dulu script kodenya. Jadi nanti akan Ibu jelaskan satu persatu ya. Pertama scanner in, variabel in ya, namanya variabel in ya. Kemudian new scanner, kemudian system.in. Oke, koma, kemudian Ibu mau buatkan ya bentuk seperti ini, system.out.
print line, kemudian begini, untuk kasih garis begini aja ya, sekilas kira-kira. Dan system.out print line, oke, itu koma, kemudian ibu berikan garis seperti ini saja sebagai pembatasnya. Tetapkan saja di sini namanya program. Ya, saya copy paste saja semua. Ya, kemudian oke. Ini program membuat file. Nah, ini dirapikan saja. Dia membuat file menggunakan Java. Oke, ini ya pasti sudah jadi. Sekarang out inputkan nama file ya, inputkan nama file, kemudian print file, kemudian assign. Setelah itu system.out print inputkan ekstensi file. Oke, plus nama file, kemudian plus titik koma. Oke, kemudian print x file, oke, di sini ada penggunaan try catch ya, nanti Ibu akan jelaskan apa fungsinya penggunaan dari try and catch ini. Ya, sama dengan oke, saya mau nyimpan di sini aja. Gimana? Saya mau nyimpan di sini lah. Kita Ctrl C aja, kemudian kita paste ya. Itu ini, kemudian nama file, x file. Oke, ada error di sini, itu koma.
ya. Kemudian file F, sama dengan file Z. Dan F dot new file, lalu system dot out dot print, lalu kita berikan keterangan file sukses dibuat, ya. Oke, kemudian setelah try baru harus ada text di sini. Text file exception text. System dot out dot print file gagal. Oke, sorry, Grammarly not responding. File gagal. Oke, jadi di sini ada penggunaan try dan catch. Kalau udah lihat, hampir mirip sama if else, ya. Oke. Jadi pertama-tama yang harus saya jelaskan lebih dahulu, tadi di awal saya sudah menjelaskan mengenai 3 package yang digunakan. Kemudian oke, di sini seperti biasa ada kelas, kemudian ada metodenya, metode utamanya. Nah, kemudian baris 3 ini, jadi di sini, ya, ini merupakan pendeklarasian untuk fungsi scanner. Jadi di sini terlihat ya bahwa di sini saya menggunakan variable in untuk fungsi scannernya. Jadi untuk baris yang ini itu namanya untuk pendeklarasian, ya, pendeklarasian fungsi scanner. Oke, dan saya menggunakan variable in di sini untuk fungsi scannernya, ya. Nah, kalau di sini ini merupakan output, ya, tampilan seperti biasa. Ini adalah output, jadi langsung kayak menampilkan judul begitu, ya. Kemudian di sini juga saya menggunakan fungsi scanner untuk membaca serta menampung data yang diinput oleh user. Nah, di sini saya menggunakan variabel dengan nama ini, nama variabelnya nama file. Tipe datanya adalah string, ya. Karena seperti biasa, ya, kalau kita menggunakan string itu karena data yang diinput itu hanya mengandung kumpulan karakter. Jadi memasukkan karakter, ya, kalimat begitu. Nah, pada baris berikutnya itu akan terlihat ini outputnya berupa untuk inputkan tipe ekstensi file untuk memberikan ekstensi file. Nah, di sini menggunakan variabel xFile, ini nama variabelnya dengan tipe datanya adalah string, ya. Oke, nah sekarang ada try sama catch di sini, ya. Di sini proses pembuatan file. Jadi sinilah proses pembuatan filenya, di mana terlihat ada sintaks try, yang biasanya sintaks try ini dihubungkan dengan catch atau sejenisnya. Jadi fungsinya adalah untuk mencari bug atau kesalahan dari blok yang dikurung kurawalkan oleh try. Nah, jika terjadi kesalahan, maka akan mengeksekusi statement pada blok di catch. Seperti itu. Jadi kalau saya perjelas lagi, ya, ini, ya, ada fungsi try and catch ini. Ini adalah proses pembuatan file, sudah mulai proses pembuatan filenya. Nah, sini fungsi dari try and catch ini, ya.
fungsi sintaks try catch ini adalah untuk mencari bug gitu ya, mencari bug atau kesalahan dari blok yang dikurung Kurawalka oleh Fry. Kurung Kurawalka oleh Fry. Itu dia. Jika terjadi kesalahan, maka akan mengeksekusi simpan pada blok wickets, gitu ya. Kemudian pada baris kedua terlihat string pad yang artinya pad ini bertipe data string. Nah ini dia. Ini ada string pad di sini yang artinya bertipe data string. Kemudian di sini diisi ya oleh direktori alamat di mana kita akan menyimpan file itu. Jadi sesuai alamat pad di atas, ini alamat padnya. Nanti filenya akan kesimpan di sini nanti. C user asus documents kemudian Java. Gitu. Maka dia akan disimpan di ini pad yang ini ya. Kemudian di sini ada proses pendeklarasian untuk package file, di mana di sini saya memberikan variabel f ya. Di sini saya menggunakan variabel f di sini ya. Jadi di sini untuk deklarasi package file. Kemudian pada barisnya ini juga terlihat variabel f difungsikan untuk membuat file baru ya. Di sini untuk membuat file baru. Gitu. Kemudian dan di baris terakhir ini kalau filenya berhasil dibuat maka akan muncul ini file sukses dibuat. Tetapi jika gagal maka akan muncul file gagal dibuat ya. Nah, terus di sini ada package IO exception. Fungsi dari package ini adalah untuk memeriksa terjadi suatu bug atau kesalahan. Maka catch di sini akan melemparnya ke package tersebut serta akan mengeksekusi statement berupa ini, kalimat ini, file gagal dibuat. Seperti itu. Jadi kalau Ibu jelaskan gitu pembuatannya itu di sini directory file ya, kalau dibuat directory filenya, kemudian di sini pendeklarasian package file. Setelah itu yang di sebelah sininya ini dia untuk membuat file baru. Nah, kalau berhasil maka file sukses dibuat. Kalau enggak, kayak ini, jadi di sini ada package IO exception ini berfungsi untuk memeriksa terjadinya suatu bug. Nah, gitu ya, maka kasus ini akan melemparnya ke package tersebut. Kita akan mengeksekusi statement berupa pembuatan ini ya, file gagal dibuat ini. Seperti itu kira-kira penjelasan programnya. Nah, ketika Ibu running, apa yang terjadi? Semoga tidak ada perintah ini menjalankan ya. Oke, kalau kita lihat di sini. Di sini Ibu meninputkan nama filenya adalah 12 rpl ya. Kalian bisa lihat nama filenya adalah 12 rpl. Kemudian Ibu enter, tentukan tipe ekstensi file 12 rpl karena sudah bertanya mengenai tipe ekstensi dari file tipe file 12 rpl tersebut. Maka Ibu hendaknya mau menggunakan tipe file
.docx ya. Kalau tipe file .docx ini kan Microsoft Word punya ya, tipe file doc dia dokumen. Kemudian ibu enter lagi. Oke, di sini filenya sukses dibuat. Kalian bisa lihat di sini ya, file sukses dibuat di bagian sini. Ya. Oke. Kalau sudah, kita bisa coba lihat di sini ya, di padnya ini. Kira-kira ada tidak ya? Namanya ini. Oke, ini dia filenya. Ya, kalau kalian lihat ini dia filenya, masih 0 byte. Begini. Ini dia filenya yang sudah tadi kita buat, 12 RPL. Oke, kalau ibu buka ya masih kosong dia, karena memang belum isi apa-apa. Nah, oke ya, jadi ini dia ya filenya, tapi ada kata Java-nya. Ini maunya simpan di folder. Berarti ini kalau ibu hilangkan begini, kemudian ibu jalankan lagi, ibu perbaiki, tambahkan print line, ibu jalankan lagi, tunggu aja. Nah, ini dia file yang tadi ya, sudah ada. Nah, itu dia pembuatannya. Jadi kita bisa bikin file melalui Java. Terus inputkan nama file, misalnya PBO. Kemudian tipe ekstensinya ibu ganti jadi txt. Nah, bisa kalian lihat di sini, nama filenya adalah PBO. Ya, kemudian tipe file ini adalah txt. Sekarang ibu enter. Oke, filenya sudah sukses dibuat. Ya, filenya sukses dibuat. Kalau filenya sukses dibuat, tapi harusnya di sini muncul dia PBO. Oke. Ya, karena dirubah mungkin ya. PBO, gak ada dia. PBO. Oke, sorry karena tadi sempat tak rubah. Ini dibiarkan saja Java-nya ya. Ini sudah Java 12 RPL. Oke, belum ada masuk. Kita coba lagi. Tipe file adalah txt. Jalankan PBO, kemudian file adalah .txt. Beginilah ya txt tipe filenya. Oke, file sukses dibuat. Lihat, nggak ada error. Nah, di sini harusnya sudah muncul. Oke, ini dia. Sudah ada ya, ini dia. Java PBO. Jadi Java-nya jangan dirubah. Ini dia. Nah, sudah ada kan? Ini contohnya. Jadi dua file ini, kalau kalian lihat, ya. Jadi ini Java PBO, Java 12 RPL ini merupakan
2 file yang sudah berhasil dibuat dari NetBeans ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu mengenai operasi file. Jadi semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan bisa memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan ya.